Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kita ada dalam keadaan yang baik, dan kita masih menikmati kasih Tuhan. Sampai pada pagi ini kita masih diperkenankan bersama-sama bertemu bersama di dalam persekutuan kepada Tuhan di rumah masing-masing. Kita bersuka cita karena waktu ini adalah waktu yang indah bagi kita bersama dengan keluarga, di mana kita boleh bersekutu, mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini atas rahmat dan kasih karunia Tuhan kepada kami semua, sehingga pada pagi ini kami semua diperkenankan oleh Tuhan menyembah memuliakan nama Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Allah hadir memberkati kami. Terlebih lagi Tuhan, di mana kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Mengarahkan hati dan pikiran kami, Roh Kudus akan bekerja, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kami pahami, kami mengerti, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membuka firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 dan beberapa ayat firman Tuhan sebentar. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya bacakan firman Tuhan demikian bunyinya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin atas firman Tuhan. Dan kita mau belajar bersama-sama perenungan kita pada hari ini menghadapi badai hidup. Menghadapi badai hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, badai hidup dapat terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun kita, badai itu akan menerpa kehidupan kita di saat-saat yang kita tidak pernah bayangkan, di saat-saat yang tidak pernah kita impikan, kadang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pula badai kehidupan dapat terjadi karena kesalahan kita. Karena apa yang dilakukan oleh orang lain, yang sengaja dilakukan oleh orang lain, dan karena satu keadaan yang diperkenankan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan badai akan teruji siapakah yang bertahan menghadapi badai hidup. Orang yang hidup dalam firman Tuhan tentu akan senantiasa teguh berdiri. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, akan senantiasa kokoh berdiri di tengah badai kehidupan yang mungkin terjadi, yang mungkin melanda di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan kehidupan Paulus. Kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27,
Ayat yang ke-24 mengatakan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan respon Paulus dalam menghadapi badai ketika ia dalam perjalanan menuju ke satu tempat. Paulus tetap tenang, Paulus tetap percaya, Paulus tetap yakin dalam kehidupannya. Alkitab mencatat 365 kali Allah berkata jangan takut. Dengan kata lain bahwa firman Tuhan mengajar kita untuk tetap tenang. Dan ia berjanji bahwa dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam menjalani dan menghadapi badai kehidupan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kekuatan yang kokoh dan memiliki tindakan dalam kehidupan kita untuk menghadapi badai. Yang pertama yang harus kita miliki adalah hidup fokus kepada Yesus. Hidup fokus kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita tadi kita melihat badai kehidupan terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus di atas merupakan gambaran mengenai badai yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Dalam menyeberang lautan kehidupan tidak selamanya kita menghadapi cuaca yang cerah. Ada kalanya badai itu menghantam, gelombang-gelombang besar kadang menerjang kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Yesus, badai yang datang merupakan suatu hal yang dapat membuat kita semua gentar, takut, goyah dalam iman. Dan dari kisah ini kita dapat melihat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Adalah ketika murid-muridnya pada saat itu sudah mulai merasa ketakutan, merasa kehilangan kendali dan tidak tahu berbuat apa-apa, ia segera membangunkan Tuhan Yesus. Ia segera datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, menyampaikan bahwa kita akan tenggelam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi ini, sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, perahu mereka hampir tenggelam, air sudah mulai masuk, tetapi kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus di tengah ketakutan-ketakutan yang dialaminya, ia masih terpikirkan dengan adanya Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Sehingga dia membangunkan Yesus dan berkata, tidak tahukah engkau bahwa kita akan tenggelam? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan ini akan menerpa siapapun. Baik orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, memiliki keyakinan yang kokoh ketika kita fokus kepada Tuhan. Ketika kita memandang kuasa Tuhan, mengenal bahwa Yesus sanggup mengatasi segala problema kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana Yesus menaklukkan segala badai itu. Waktu murid-muridnya membangunkannya, dia katakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita sesungguhnya mendapatkan satu pengajaran dan pelajaran yang sangat berharga, di mana kita dapat melihat ketika murid-muridnya ketakutan, ada respon positif dalam kehidupannya untuk membangunkan Yesus. Dan pada waktu itu tergerak Yesus dan berkata, menghardik angin itu sehingga teduh tenanglah danau itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita melihat bahwa ketika kita mau fokus kepada Tuhan, mungkin kita merasa ketakutan. Di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita khawatir. Saya pun khawatir, saya pun takut dengan kondisi dan keadaan ini. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu hal. Mujizat terjadi, di mana danau itu dapat tenang teduh. Dengan hanya menghardik saja, danau itu mulai tenang. Badai dan gelombang takluk di bawah kaki Yesus. Bahkan Yesus dapat berjalan di atas air, di atas gelombang yang sangat besar. Dia dapat berdiri tegak. Orang-orang yang memandang kepada Yesus, orang-orang yang melihat kuasa Yesus, orang-orang yang menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Yesus, dikendalikan oleh Yesus dengan kuasanya. Ketika mengalami badai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan secara pribadi, dalam pekerjaan, bahkan terjatuh sekalipun, ada tangan Yesus yang dapat menopang dan mengangkat kita kembali. Secara perlahan akan dibangkitkan, kita akan dibangunkan, kita akan diangkat, dan kita akan semakin melihat kedahsyatan kuasa Allah menyertai kita di tengah badai itu. Asalkan kita dapat percaya dengan sungguh, kita dapat penuh dengan keyakinan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang mendiami kehidupan kita, Yesus yang kita terima, Yesus yang sudah berkorban dalam kehidupan kita, maka Dialah yang akan bekerja menolong kita dalam kehidupan kita. Firman-Nya berkata Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan terulur bagi orang-orang yang fokus, bagi orang yang memandang kepada Tuhan, bagi orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak akan pernah dikecewakan karena Yesus sanggup melakukan akan perkara-perkara besar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita kadang harus menghadapi kondisi yang tidak mudah. Dalam kehidupan kita kadang kita mengalami berbagai-bagai hal yang tidak mudah, mulai dari peristiwa buruk atau masalah yang seakan tidak terjawabkan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Tetapi di dalam keadaan demikian, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Itu yang lebih penting. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita hidup di dalam keterpurukan, hampir terjatuh? Apakah kita mau tetap membawa diri kita dan fokus kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup merubah kehidupan kita, Ia sanggup menyelesaikan badai kehidupan yang terjadi, Ia sanggup meneduhkan segala perkara-perkara yang kita alami di dalam kehidupan ini. Karena itu fokuskan kehidupan kita kepada Yesus, bereskan perkara-perkara itu kepada Yesus, sampaikan kepadanya. Karena Dia berkata, marilah engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan artinya Ia akan mampu menolong saudara dan saya. Ia mampu mengalahkan segala badai dan gelombang besar. Dan dengan iman kita fokus, kita percaya bahwa badai itu akan berlalu. Bagian yang kedua kita akan perhatikan di sini. Kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita
juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagian yang kedua untuk menghadapi badai kehidupan ini adalah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjelaskan temuan yang luar biasa, bahwa karya keselamatan Yesus itu perlu diresponi dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan bahwa karya keselamatan Yesus itu perlu diresponi dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana kita telah peringati pada minggu yang lalu hari turunnya Roh Kudus. Dan itu janji Yesus ketika Yesus naik terangkat ke sorga. Dia berkata bahwa Ia akan memberikan Roh yang akan memimpin setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus itu sendiri. Memberi diri berarti membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 8 tadi kita melihat bahwa ayatnya yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Badai hidup dapat kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi itu membuat ketakutan, itu membuat kekhawatiran terjadi di tengah-tengah kehidupan. Bahkan ada yang kekhawatiran berlebihan sehingga membuat orang stres, depresi, stroke, akhirnya stop. Kenapa? Berlebihan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus tahu bahwa Roh itu memimpin kehidupan kita. Tadi jelas dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 15. Bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Roh itu membuat kita kuat. Roh itu membuat kita kokoh. Dan tidak merasa takut menghadapi segala badai. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, memberi diri dipimpin Roh hanya dapat dilakukan dengan kesadaran diri dan perlu dilakukan berulang. Jadi kedewasaan rohani tidak ditandai dengan lamanya ikut Tuhan, tetapi kepada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Ada banyak orang di luar sana yang berkata, aku pengikut Tuhan. Tetapi sikap, tingkah laku, perbuatannya, hatinya, mulutnya tidaklah mencerminkan orang-orang yang mengikut Tuhan. Sehingga ketika ada badai datang, ada persoalan hidup menimpa kehidupannya, tidak ada pegangan hidup. Karena hanya berdalih sebagai orang mengikut Tuhan. Padahal sikap, perbuatan, tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang mengikut Tuhan. Segala macam pemikiran-pemikiran ada dalam pemikirannya, pemikiran-pemikiran jahat. Tapi mulutnya selalu berkata bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Di luar sana banyak seperti itu. Tidak menyadari bahwa orang yang mengikut Tuhan harus dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang memberi diri diintervensi oleh Roh. Roh itu akan bekerja, Roh itu akan menolong kita untuk mampu dan kuat, tidak takut dan khawatir menghadapi segala badai. Dan membuat kita tidak berperilaku hal-hal yang Roh itu tidak inginkan di dalam hidup kita. Memberi dipimpin oleh Roh ada merupakan hal yang mutlak bagi kehidupan kita.
Orang yang dipimpin oleh Roh akan membawa orang tersebut menjadi dewasa dan menghasilkan buah-buah Roh dalam kehidupannya. Jika kita memperhatikan di dalam Galatia pasal 5, tetapi buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dari bagian firman Tuhan ini, kita mulai melihat bahwa ketika kita menghadapi badai-badai kehidupan ini, tentu akan menggoyahkan iman kita. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa Roh itu ada dalam kehidupan kita, bukan lagi roh ketakutan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Roh yang akan memberikan kekuatan dalam menghadapi. Roh itu yang akan mengerahkan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ketika kita menghadapi persoalan, mari kita minta pimpinan Roh. Berikan diri kita diintervensi oleh Roh Kudus itu yang mendiami kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan menuntun orang-orang percaya untuk melewati segala badai kehidupan yang menindih. Sehingga badai itu dapat berlalu oleh karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus ada berdiam dalam diri kita, akan menuntun dalam segala waktu, dalam segala kesempatan, dan akan memberikan jalan yang terbaik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat itu mempunyai rencana atas hidup kita, maka kita percaya bahwa itu tidak akan pernah bisa digagalkan hanya oleh kesulitan hidup kita. Itu tidak akan pernah digagalkan hanya karena berbagai gelombang-gelombang kehidupan yang menghantam kita. Karena ketika Tuhan yang merencanakan sesuatu hal, tidak satupun orang yang mengagalkan. Tantangan sebesar apapun itu, Tuhan sanggup menepati rencana-rencananya. Percayalah bahwa itu tidak akan pernah gagal. Tetapi itu akan tercapai dalam kehidupan kita bersama. Badai boleh terjadi dalam hidup kita. Persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah besar boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi Allah kita Allah yang jauh lebih besar, yang akan sanggup merealisasikan setiap rencananya di dalam kehidupan kita. Fokuskan diri kita, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Dan mintalah pimpinan Roh Kudus menyertai dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita akan melihat badai itu akan berlalu. Badai itu akan tenang teduh. Dan kita akan berjalan bersama-sama di dalam rencana dan kehendak Allah. Akan digenapi di dalam dan melalui kehidupan kita. Percayalah, yakinkanlah hati dan kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah digagalkan oleh apapun. Karena rencana Tuhan akan tergenapi ketika Tuhan akan nyatakan pada waktunya. Karena itu, dua bagian firman Tuhan ini, menghadapi badai kehidupan ini, kita harus fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Arahkan pandangan kita sepenuhnya kepadanya. Bereskan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, minta pimpinan Roh supaya segala kedagingan ini ditaklukkan untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Minta pimpinan Roh supaya Roh itulah yang akan bekerja mengintervensi kehidupan kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan dan membawa suatu keberhasilan tercapai di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan ini di mana Tuhan telah nyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kami semua. Sehingga kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kami mohon Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Supaya dalam menjalani hidup di tengah badai yang terjadi, yang menerpa kehidupan kami, kami tidak takut, kami tidak gentar.
Karena kami memfokuskan pikiran kami kepada kuasa dan kehendak Allah di dalam Yesus. Dan di dalam pimpinan Roh itulah yang akan menuntun kami untuk tetap tegar berdiri kokoh kuat menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami datang berserah. Amin.